warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Jadi hari ini Ibu akan memberikan kalian praktikum terkait dengan kimia analitik. Nah, praktikum kimia analitik kita hari ini memiliki tema uji pendahuluan, ya. Uji pendahuluan pada zat atau senyawa. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada setiap unsur atau senyawa memiliki rupa, ya, memiliki wujud atau bentuk serta warna yang berbeda-beda. Nah, setiap zat atau senyawa memiliki warna juga yang berbeda-beda. Nah, hari ini bisa kalian lihat di hadapan kalian sekarang itu ada banyak jenis unsur dan senyawa yang nantinya akan kita amati satu persatu. Nah, kalau kita lihat di panduannya kalian, ya, topik pertama tentang uji pendahuluan. Di situ pemeriksaan pendahuluan atau organoleptik itu bisa dilakukan dengan beberapa percobaan. Ya, diantaranya adalah mengetahui keadaan atau wujud suatu zat padat atau cairan. Kemudian bentuknya seperti apa, warnanya, baunya, pH-nya seperti apa, reaksinya kalau misalnya kita bakar seperti apa, kemudian reaksi dengan senyawa lain atau zat lain, ya, pemanasan dengan menggunakan lampu pijar, serta bagaimana sih cara melarutkan zat. Nah, kalau cara melarutkan zat kemarin mungkin kalian sudah praktikum dengan Ibu Junartin terkait uji pendahuluan larutan. Kalau hari ini kita uji pendahuluan zat atau senyawa untuk mengetahui berbagai bentuk, rupa serta warna suatu zat atau senyawa ketika dibakar. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, ya, di sini ada zat K2CR2O7. Nah, K2CR2O7 ini kalau kita amati, ya, dia berbentuk padatan. Nah, kalau dilihat dari warnanya berwarna orange, ya, orange terang. Nah, seperti inilah bentuk dari senyawa K2CR2O7 sebelum dilarutkan. Pause dulu. Selanjutnya di sini kita lihat ada senyawa K2CrO4, ya. Nah, K2CrO4 dia berbentuk padatan dan berwarna kuning cerah. Ya, berwarna kuning cerah. Jadi ini adalah warna asli dari K2CrO4. Ya, jadi meskipun sama-sama senyawa kalium, tapi begitu berbeda dengan jumlah O-nya. Yang pertama adalah K2CrO7 dengan O sebanyak 7 buah, dia berwarna oranye. Nah, berganti dengan senyawa K2CrO4, jumlah O-nya ada 4, warnanya ternyata adalah kuning. Nah, kalau di sini kita lihat bentuknya sama, ya, seperti butiran pasir, tapi warnanya sangat kontras. Nah, kita lanjut ke senyawa yang ketiga. Kalau yang senyawa yang ketiga, di sini ada KMNO4 atau kalium natrium tiosulfat. Nah, di sini kita lihat KMNO4 di sini berwarna ungu, ya, ungu tua. Nah, jadi bentuk asli dari senyawa KMNO4 adalah cairan, bukan padatan. Jadi cairan yang berwarna ungu tua. Oke. Kita lanjut ke senyawa yang selanjutnya. Di sini ada KOH 500 gram. Nah, KOH ternyata sangat jauh berbeda dengan K2CrO4 atau K2CrO7. Di mana KOH dia bentuknya seperti apa, ya? Dia bentuknya seperti serpihan yang berwarna putih, ya, serpihan tipis yang berwarna putih. Jadi bukan serbuk, bukan juga cairan, tapi berbentuk serpihan berwarna putih. Nah, kemudian ada COSO4. Nah, COSO4 ini kalau kita amati, ya, dia itu bentuknya seperti kristal atau bahasa lainnya mungkin kita kenal dengan batu berlian, ya, kristal yang berwarna biru terang, biru cerah. Nah, ini coba contohnya Ibu lihat, kan? Ya, jadi bongkahan-bongkahannya itu besar sekali. Kalau filmnya Superman mungkin disebut sebagai batu Krypton. Ya, jadi dia bongkahan besar
yang biasa kita sebut berbentuk kristal berwarna biru cerah. Nah, oke, kita lanjut ke senyawa selanjutnya. Di sini ada PbCH3COO 2 kali. Nah, di sini Pb dia bentuknya seperti serbuk berwarna putih mirip dengan garam. Ya, berbentuk serbuk berwarna putih seperti garam ya. Nah, senyawa selanjutnya adalah CaOH 2 kali. CaOH 2 kali kalau kita lihat ini dia berwarna putih, hanya saja sangat berbeda. Mungkin kalau diperjelas ya, kelihatan nggak ya bedanya? Kalau Pb itu dia seperti garam, nah kalau CaOH ini dia bentuknya seperti terigu ya, terigu. Bahannya jadi halus seperti terigu kalau diibaratkan. Kemudian selanjutnya ada FeCl3. Nah, FeCl3 ini sebenarnya ada padatannya, tapi karena mungkin bahan di lab untuk padatannya habis, kita ambil yang sudah diencerkan saja. Nah, warna asli dari FeCl3 itu adalah berwarna kuning. Nah, di sini kita lihat nanti FeCl3 ini akan kita bakar menggunakan api bunsen dan dengan OC, dibilas dengan HCl. Nanti kita lihat ya, FeCl3 kira-kira warna nyalanya apa. Tapi kalau warna padatannya sebenarnya adalah berwarna kuning. Oke, kita masuk ke MnSO4. Nah, MnSO4 ini bentuknya padatan. Kalau warnanya, dia warnanya itu putih gading. Mirip dengan CaOH 2 kali ya. Mirip dengan CaOH 2 kali, hanya saja CaOH 2 kali itu warnanya lebih cerah dibandingkan dengan MnSO4 ya. Kalau bentuknya sama persis, berbentuk seperti terigu halus ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke MgSO4. Ini sorry ya, ini karena ibu sudah tidak menemukan cawan lain. Kebetulan cawannya ada bekas-bekas pengerjaan laboratorium, jadi berwarna agak kotor. Tapi warna asli dari MgSO4 ini adalah seperti butiran berwarna putih ya. Dia sama seperti Pb, seperti garam ya. Serbuk yang seperti garam. Nah, ini kemudian kita masuk ke NaOH. Nah, NaOH sebenarnya kalau kita padatannya itu sama dengan mirip dengan NaCl ya, atau garam. Itu sama serbuk, cuman karena kita tidak dapat padatannya, jadi di sini kita ambil NaOH yang sudah berupa cairan ya. Cairannya di sini berwarna agak kekuningan. Berwarna agak kekuningan mirip dengan FeCl3 ya. Oke, selanjutnya BaCl2. Nah, BaCl2 itu bentuk aslinya adalah cairan yang berwarna putih sama seperti Aquades. Oke ya. Nah, itulah tadi kalau kita amati berbagai bentuk dari suatu senyawa ya, berbagai bentuk serta rupa dari suatu zat atau senyawa. Nah, dalam hal ini ibu tidak menggunakan zat karena umumnya memang kalau di kimia analitik semua zat itu ketika akan kita gunakan dia bereaksi dengan unsur-unsur lain menjadi senyawa. Seperti yang kita amati tadi, rata-rata merupakan suatu senyawa. Nah, selanjutnya kita akan menguji senyawa-senyawa yang kita lihat tadi untuk kemudian dianalisis menggunakan HCl. Di sini ada HCl alkohol, tapi sebenarnya yang bagus adalah HCl pekat ya. Nah, HCl di sini fungsinya adalah untuk memurnikan OC ya. Nah, fungsinya adalah untuk memurnikan OC agar OC yang kita gunakan ketika membakar unsur atau senyawa tadi itu tidak ada kontaminasi dari unsur atau senyawa lain. Jadi begitu kita pakai OC-nya, kemudian celupkan di HCl ya. OC-nya dicelupkan di HCl, dibakar di atas bunsen sebanyak 3 kali ya, hingga warna nyala dari OC ini hilang ya.
Kalau warna orange atau nyala pada OC ini sudah hilang, maka sudah bisa kita uji nyala, ya, uji nyala dari masing-masing zat atau senyawa tadi untuk mengetahui kira-kira kalau unsur CuSO4 itu warna nyalanya apa ya. Nah, karena warna nyala itu menunjukkan bahwa masing-masing unsur atau senyawa itu spesifik, ya, memiliki atom-atom atau ion-ion di dalamnya yang spesifik. Nah, nanti kita akan sterilkan dulu, ya, di atas bunsen, baru kemudian kita uji warna nyala dari masing-masing senyawa tadi. Lihat dulu ya. Ya, kita masuk ke uji warna. Uji warna warna dari setiap senyawa. Di sini senyawanya akan kita bakar di atas bunsen. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk menetralkan dari si ovennya, maka dia harus dicelupkan dulu pada HCl. Ya, bagusnya sebenarnya menggunakan HCl pekat. Dicelupkan dulu ke dalam HCl, biasanya sebanyak 3 kali hingga warna nyala pada OC hilang. Warna nyala pada OC hilang menunjukkan bahwa OC telah steril. Kalau OC-nya telah steril, baru kemudian kita ujikan ke masing-masing senyawanya untuk mengetahui spesifikasi nyala pada masing-masing senyawa. Oke, kita mulai ya. Di sini Ibu dibantu oleh seniornya kalian, jadi jangan heran kalau ada banyak tangan ya. Ya, di sini OC-nya kita celupkan di HCl. Mungkin agak ini, ya, biar semuanya kena. Ya, kemudian kita bakar. Kalau warna nyalanya sudah hilang, itu masih ada warna nyala, berarti dia belum steril ya. Kalau seperti ini berarti mungkin ada bekas dipakai di praktikum lain atau uji lain. Sedikit lagi. Ya, kalau sudah warna nyalanya sudah agak pudar ya, tidak terlalu terang, maka sudah bisa kita ujikan ke senyawa yang akan kita lihat warnanya. Nah, perlu kita ketahui bahwa warna nyala dari masing-masing unsur atau senyawa itu berbeda ya. Belum tentu di sini warna orange, terus warna nyalanya juga orange. Kemudian yang ini warna bentuk zatnya itu kuning, warna nyalanya kuning, itu belum tentu. Nah ya, sini kita akan buktikan ya. Kira-kira kalau K2CR7 itu warna nyalanya apa sih? Nah, oke, kita uji di atas api. Nah, di sini kita lihat ada cincin-cincin berwarna ungu. Jadi, unsur-unsur atau senyawa yang mengandung K, ya, senyawa-senyawa yang mengandung unsur K itu umumnya akan menghasilkan warna ungu, ya, warna ungu. Di sini tadi kita lihat ya, ketika seniornya kalian membakar itu terlihat warna ungu. Mungkin bisa diulangi sekali lagi supaya warnanya kelihatan, dicelupkan aja deh, nggak apa-apa. Atau mungkin HCl-nya dulu, terus ya biar ke kanan. Nah, oke. Nah, itu dia ada cincin-cincin berwarna ungu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa unsur ini tadi ya, unsur K2CR2O7 itu mengandung
mengandung kalium di dalamnya. Nah, boleh dibilas lagi, dibilasnya di sini aja. Dibilas dulu. Nah, ini di kotak kecil saya di sini. Sambil OC yang baru sambil menunggu ini hilang. Iya. Yang kedua di sini ada senyawa K2CR2O4. Kita lihat ya, apakah dia juga akan menghasilkan warna spesifik dari unsur K, yakni warna ungu pada nyalanya di atas bunsen. Kita lihat. Nah, silahkan diujikan di atas bunsen apakah ya, jadi kelihatan nggak ya di kamera, di situ ada menghasilkan kendaraan berwarna ungu ya, yang menunjukkan bahwa K2CR2O4 juga memiliki warna khas dari kalium ya, yang berwarna ungu. Oke, dijelas lagi di HCl. Ini kelihatan nih. Kita akan melihat kembali kalau K2CR2O4 tuh ada warna ungu. Rasanya sudah jelas ya. Di situ kelihatan ada warna nyala ungu. Nah, kalau tadi apinya awalnya itu kuning sekali ya, sekarang ada ungu-ungunya. Itu warna ungunya menunjukkan bahwa ada warna khas dari kalium. Nah, kalium itu sendiri memiliki warna khas berwarna ungu. Oke, ini sudah cukup. Kalau untuk unsur KMnO4 dan KOH ini sama saja ya, seperti K2CR2O7 dan K2CR2O4 tadi sudah pasti akan menghasilkan warna ungu. Apalagi KMnO4 yang cairannya memang sangat kelihatan ya berwarna ungu pekat. Nah, di sini kita akan langsung menguji nyala dari senyawa CuSO4, di mana senyawa CuSO4 ya memiliki warna khas, harusnya memiliki warna khas hijau dari unsur Cu. Nah, unsur Cu itu spesifik dia berwarna hijau. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, kira-kira apa benar CuSO4 bisa menghasilkan warna hijau ketika dibakar? Ya, kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Dia ada warna hijau berpendar, hijaunya pun hijau cerah ya. Tadi mungkin sekali lagi ya, agak didekatkan ke batunya. Jadi ini tadi ya Dek. Jadi ini tadi berupa padatan Cu-nya, kemudian Ibu encerkan menggunakan aquades agar apa? Agar bisa diambil larutannya dengan menggunakan OC. Kalau tidak diencerkan tidak mungkin bisa diambil dengan OC. Nah, kita lihat sekali lagi di atas bunsen nyalanya. Ya, kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan ya. Hijaunya dapat ya? Hijau itu, warna hijau merupakan warna spesifik dari Cu. Ya. Oke. Selanjutnya, sudah. Selanjutnya adalah senyawa PbCH3COO3H2O. Nah, di sini kalau kita lihat padatannya berwarna putih. Nah, bagaimana ketika dia dinyalakan menggunakan bunsen ya, kita akan lihat. Pb itu menghasilkan warna, harusnya secara teori dia akan menghasilkan warna biru abu-abu. Biru ke abu-abuan. Nah, tuh kelihatan ya, ada warna abu-abu tadi, biru ke abu-abuan. Nah, itu adalah warna khas dari unsur Pb. Nah, warna khas dari unsur Pb. Mungkin diulang sekali lagi ya, biar lebih jelas. Selanjutnya kita akan masuk ke unsur senyawa CaOH 2 kali. Nah, CaOH 2 kali tadi ini berupa padatan ya, seperti terigu halus. Nah, di sini Ibu encerkan lagi dengan aquades. Kenapa? Agar bisa diambil dengan menggunakan OC untuk diuji nyalanya di atas bunsen.
Nah, kita lihat kalau di atas bunsen kira-kira warna nyala dari CaOH 2 kali berwarna apa? Secara teori dia harusnya menghasilkan warna merah kekuningan, ya. Nah, mungkin agak sama dengan warna apinya ya. Harusnya dia menghasilkan warna merah kekuningan. Nah, tuh. Kalau kita lihat apinya lebih kuning daripada biasanya tadi. Nah, itu menunjukkan bahwa CaOH 2 kali ini memiliki warna spesifik dari unsur Ca yang berwarna merah kekuningan. Hanya saja pada uji ini mungkin lebih dominan berwarna kuning ya. Nah, itu di awal-awal sebenarnya ada warna seperti merah-merahnya ya. Ya, di ujung-ujung api itu ada merah-merahnya sebenarnya kalau dilihat secara langsung. Nah, ini merupakan warna spesifik dari unsur Ca. Oke, dibilas lagi dulu dengan menggunakan HCl hingga OC-nya tidak menunjukkan nyala lagi, yang berarti sudah steril. Pasmis aja dulu lagi deh. Selanjutnya kita akan uji menggunakan senyawa FeCl3. Di sini FeCl3-nya karena sudah tidak ada yang padatan, kita menggunakan cairan ya yang sudah diencerkan. Nah, Fe itu biasanya spesifik dengan warna kuning. Nah, kita akan lihat di atas bunsen apakah dia sesuai teori. Kira-kira apakah akan menghasilkan warna kuning yang berpendar? Nah, sepertinya iya ya. Oke, nah tuh nyalanya memang terlihat kuning tadi ya. Ada percikan api berwarna kuning. Nah, itu adalah warna khas dari unsur Fe yang berwarna kuning. Nah, pendaran kuning itu adalah warna khas dari unsur Fe. Nah, tuh kelihatan sekali ya pendarannya. Oke, terlihat ya, mudah-mudahan terlihat di kamera bahwa memang dia dalam FeCl3 ini mengandung spesifik dari warna spesifik dari Fe, yakni berwarna kuning. Ya, kalau MnSO4 itu meskipun serbuknya berwarna putih, kalau kita encerkan dia umumnya menghasilkan warna abu kehitam-hitaman ya. Kalau di atas nyala api harusnya bisa menghasilkan warna hitam. Tapi sepertinya kalau diuji akan agak susah. Coba deh kita uji ya, kita tes apakah dia akan menghasilkan warna spesifik dari unsur Mn itu spesifiknya harusnya memiliki warna hitam. Nah, kayaknya failed ya, gagal. Jadi kalau spesifiknya harusnya unsur MnSO4 ini itu harusnya menunjukkan warna nyala agak kehitam-hitaman, abu kehitam-hitaman seperti yang diencerkan ini. Ya, cuman tadi failed ya. Jadi kita langsung saja ke unsur selanjutnya. Nah, unsur selanjutnya di sini ada MgSO4. Nah, MgSO4 ini tadi berupa serbuk ya, seperti garam. Hanya saja agar kita dapat melihat warnanya di atas nyala api, maka dia harus diencerkan. Nah, di sini Ibu encerkan. Warna hitam ini bukan merupakan warna dasar dari MgSO4, tapi warna dari cawan yang kotor. Ini kalau kalian lihat aslinya ini cairannya seperti Aquades ya. Seperti Aquades. Ya, berwarna putih. Nah, sekarang kita lihat kira-kira warna khas dari MgSO4 itu apa sih? Nah, secara teori dia harusnya menghasilkan warna biru ke abu-abuan. Mungkin dicelup dulu lagi ke HCl, lalu diulang sekali lagi tesnya.
Ya, secara teori harusnya menghasilkan warna biru keabu-abuan yang merupakan warna spesifik dari Mg. Ya. Jadi unsur Mg memiliki warna dasar biru keabu-abuan ketika dipijarkan di atas bunsen. Coba diulang di HCl dulu deh. Ya, tadi karena kita tes menggunakan padatan yang sudah diencerkan, itu dia failed ya, tidak menghasilkan warna biru keabu-abuan. Ini akan kita ulangi sekali lagi percobaannya. Ini yang tadi ya, MgSO4 yang pertama, dia kita encerkan ternyata failed, tidak menghasilkan warna biru keabu-abuan yang merupakan warna ciri khas dari unsur Mn. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan padatannya langsung. Apakah akan berhasil? Nah, ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini harusnya menghasilkan warna biru ke abu-abuan sih. Kayaknya aneh ibu. Nggak ada. Ya. Gagal juga ya, harusnya MgSO4 itu menghasilkan warna biru keabu-abuan yang merupakan warna khas dari unsur Mg, tapi ternyata fail ya. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena osenya di sini ose yang kita gunakan jadi hanya 3 ya, dari tadi tuh cuma kita menggunakan 3 ose ya. Padahal jumlah unsurnya sangat banyak. Nah, ini kenapa? Karena ose yang tersedia di laboratorium itu hanya ada 3 buah. Harusnya ya, setiap unsur atau senyawa yang akan kita uji kandungan zatnya kandungan nyala itu harusnya menggunakan masing-masing 1 ose. Jadi unsur A 1 ose, unsur B 1 ose, unsur C dan seterusnya itu masing-masing 1 ose. Tapi karena kita kekurangan alat di laboratorium sehingga kita cuma bilas pakai aquades lalu disterilkan menggunakan HCl. Jadi itu kemungkinan yang membuat tadi beberapa unsur itu hasilnya fail atau gagal ya. Harusnya sih berhasil kalau misalnya dia masing-masing osenya itu baru. Kenapa? Kalau osenya digunakan berulang-ulang masih ada pengaruh dari unsur atau senyawa yang kita uji sebelumnya. Seperti tadi seniornya kalian menguji beberapa kali itu ternyata masih pekat ya. Warna dari CuSO4 itu ada terus, berulang terus. Padahal sudah dinetralkan dengan HCl berulang-ulang kali, tapi warna hijau nyala dari CuSO4 itu masih berulang-ulang terus. Nah, itu salah satu hal yang nanti harusnya kalian bahas di pembahasan laporannya kalian, bahwa salah satu hal yang menyebabkan nyalanya tidak muncul itu disebabkan adalah penggunaan ose secara berulang, yang harusnya setiap unsur atau senyawa yang diuji menggunakan masing-masing satu ose gitu, osenya sendiri-sendiri. Ya, selanjutnya kita akan menguji unsur atau senyawa NaOH. Nah, kalau NaOH di sini harusnya menghasilkan nyala kuning yang spesifik secara teori. Nah, mari kita lihat apakah unsur NaOH, unsur Na ini benar-benar terlihat. Oke, mungkin belum. Ya, oke, itu sudah ada ya perbedaan ya. Oke. Nah, warna kuning yang menyala ini ya, kalau kita lihat tadi ada perbedaannya dengan warna kuning nyala dari si bunsen di awal, di mana warna kuning ini merupakan warna spesifik dari unsur Na. Ya, jadi larutannya adalah NaOH, tapi begitu kita uji di atas bunsen, dia menghasilkan warna nyala kuning yang merupakan nyala khas dari si unsur Na. Mau diuji sekali lagi mungkin? Oke. Dites uji sekali lagi, kita lihat ya, tuh ya. Nah, kuningnya beda ya. Nah, itu warna kuningnya merupakan warna spesifik dari unsur Na tuh. Wow ya,
Kalau diamati secara langsung kelihatan sekali ya perbedaannya. Oke. Dibilas lagi dulu dengan HCl agar tidak terlalu berpengaruh ya. Agar unsur-unsur sebelumnya yang diuji itu tidak mempengaruhi si pose. Ketiga. Unsur terakhir yang akan kita uji pada hari ini adalah unsur BaCl2. Nah, BaCl2 secara teori harusnya menghasilkan warna hijau yang merupakan warna spesifik dari unsur Ba. Ya, mari kita lihat apakah dia sejalan dengan teori. Oke. Nah, di sini mudah-mudahan tidak fail ya. Iya, sedikit. Mungkin diulangi lagi kayaknya ya. Bismillah, semoga tidak fail karena ini unsur terakhir yang akan kita uji hari ini. Ya. Secara teori harusnya dia menghasilkan warna hijau kekuningan yang merupakan warna spesifik dari unsur Ba atau barium. Harusnya unsur barium menghasilkan warna spesifik berwarna hijau kekuningan. Iya, ada. Alhamdulillah. Setelah pengulangan harusnya kelihatan ya. Ada tadi ada. Hijaunya ada. Hijau kekuningan. Tuh, alhamdulillah kelihatan di kamera? Enggak, Bu. Wah, pintar sekali. Coba celup lagi di HCl dulu, Dek. HCl. Nah, HCl ulang lagi ke situ BA-nya. Oke. Bismillah. Tuh, ada ya. Nah, tuh. Kelihatan? Ya, alhamdulillah ya, tidak fail. Jadi kelihatan ya, ada warna hijau kekuningan. Mungkin dicoba lagi pakai HCl lalu pakai Ba. HCl lalu pakai Ba. Kita lihat. Nah, ya kelihatan ya. Nah, tuh ada warna spesifik dari barium. Unsur barium yang berwarna hijau kekuningan. Oke. Ya. Ya, itu tadi hasil dari uji kita hari ini. Kita dari awal mengamati bentuk, kemudian kita mengamati warna dari masing-masing unsur, kemudian kita juga mengamati nyala, ya. Warna ketika dibakar di atas bunsen, nyala dari setiap unsur itu menghasilkan warna apa. Nah, tugasnya kalian selanjutnya adalah memberikan pertanyaan ya di grup WhatsApp. Kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan dari praktikum kita hari ini? Ya, kita akhiri di sini. Insya Allah nanti kalian harus mengumpulkan laporan ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.